Hai, selamat datang di iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra. Dan dalam video kali ini gue akan memberikan 5 alasan kenapa kalian gak harus beli iPhone 12 dan 5 alasan kenapa kalian harus beli iPhone 12. Ya, iPhone 12 nya yang mini, yang biasa, Pro, dan Pro Max ya. Pokoknya iPhone 12. Karena gue tahu banget pasti ada sebagian dari kalian ngelihat iPhone 12 kayaknya biasa aja, dan ada juga sebagiannya kayak wow banget gitu ngeliat iPhone 12. Jadi video ini tujuannya untuk memantapkan teman-teman yang tadinya gak tertarik atau gak ada niatan untuk meminang iPhone 12 jadi semakin mantap, dan juga sebaliknya yang kemarin udah excited dan udah ngelihat launchingnya dan udah nonton video iTech Live jadi semakin termantapkan untuk upgrade iPhone tahun ini. Ya, daripada lama-lama kita mulai aja videonya. Saya Indra, and so let's get started. Oke, by the way, sayang sekali Sauron Subagio masih tidak bisa hadir dalam video kali ini karena dia masih turnamen kemarin ya, izin, dan katanya sih dia masuk babak final audisi fantasi. Dan ya, kenapa gue ngomongnya jadi pelan seperti ini ya, seperti tidak bersemangat, karena kita akan mulai dengan 5 alasan kenapa kita nggak harus beli iPhone 12 gitu. Jadi namanya juga video yang tidak memotivasi gitu, tapi memotivasi untuk menjadi tidak termotivasi untuk membeli iPhone 12. Iya, itu alasan pertama kenapa kalian gak harus beli iPhone 12 adalah dari desainnya. Ya, memang kemarin tuh yang menjadi heboh di iPhone 12 itu karena desain terbarunya yang kotak itu. Tapi perlu diingat, nggak semua orang suka dengan desain 4, desain 5, 5S, dan iPhone SE. Gue yakin banyak dari kalian yang udah keburu nyaman dengan desain iPhone 6, 7, 8, SE 2020, 10, 10S. Pokoknya yang punya pinggiran atau bezel yang curve kayak gitu. Jadi menurut gue desain di iPhone 12 akan menjadi sebuah grip experience yang baru banget. Entah kalian akan nyaman atau enggak, karena menurut gue kalau kita bandingin dengan iPhone 5 atau iPhone 5S gitu ya, ambil contoh jangan yang mini, iPhone 12 yang 6,1 inch itu ukurannya kayak iPhone XR. Ya, bisa jadi malah nggak nyaman di tangan karena 6,1 inch gede gitu. Kalau 5 atau 5S kan mungkin nyaman-nyaman aja karena dia handphone yang kecil gitu. Ya, walaupun ada iPhone mini ya yang punya diagonal 5,4 inch, cuman menurut gue tetap aja terakhir kita ngerasain iPhone 5 atau iPhone 5S itu udah berapa tahun lalu, mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu gitu, dan kita udah terbiasa dengan desainnya iPhone 6, 7, dan iPhone 8. Jadi ya, selain iPhone 12 yang menggadang desain jadul yang enggak begitu baru banget, toh juga kalian nantinya akan pakai casing. Khusus untuk kalian yang sampai saat ini kalau beli iPhone tuh selalu pakai casing, nggak pernah dicopot. Jadi ya menurut gua desain baru kayaknya bukan buat kalian yang udah nyaman, terutama dengan desain like seperti 10 series 11 atau iPhone 8 ke bawah. Lalu yang kedua adalah charger dan earpods. Ya, I know, gue pun juga sebel banget. Walaupun alasannya untuk eco-friendly gitu, entah juga untuk memangkas biaya produksi segala macem, cuman menurut gue kasihan aja gitu buat temen-temen yang baru mau beli iPhone, belum pernah pakai iPhone gitu. Jadi harus keluar uang untuk beli earpodsnya, untuk beli wall chargernya. Dan mungkin buat temen-temen yang mau upgrade iPhone gitu ya, udah punya adapter memang sebelumnya, tapi udah error gitu. Karena kan kalau beli iPhone baru, ya adapter baru, kabel baru, earpods baru gitu. Jadi menurut gue alasan nggak dapat earpods atau adapter ini bisa dibilang alasan yang cukup logis. Kalian nggak perlu upgrade ke iPhone tahun ini, atau mungkin beli iPhone baru di tahun ini. Kalian bisa beli yang second dulu yang kelengkapannya full set, baru nanti upgrade iPhone 12 di tahun-tahun berikutnya. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah harga. Harga ini kayak selalu masuk ke alasan ya, pastilah. Kenapa enggak? Ya memang pada dasarnya harga Apple produk itu nggak bisa dibilang murah ya. Semurah-murahnya juga mahal gitu. Ya, siapa yang nggak tahu sih kalau Apple itu memang yang dijaga dan yang dijual itu adalah brandingnya. Memang sasarannya adalah mid high. Walaupun dari iPhone SE kemarin, lalu sekarang ada iPhone mini, mereka mulai menerjang mid ke bawah. Cuman menurut gue untuk saat ini ya, harganya itu masih amat-amat mahal. Karena kalau teman-teman lihat video gue untuk ngomongin estimasi harga segala macam, itu adalah harga dari sana. Dan harga tersebut baru konversi kasar dari exchange rate USD ke Indonesian rupiah, Singapura dolar ke Indonesian rupiah gitu. Jadi masih belum kehitung pajak, belum kehitung asuransi, belum kehitung ongkir segala macem. Apalagi kalau misalnya iPhone 12 ini nanti di sana barangnya susah, permintaan tinggi tapi barang enggak mencukupi, yang ada malah jadinya harganya gelap gitu ya. Dan ini udah pernah terjadi di iPhone seri sebelumnya, yang dimana ada iPhone baru harga 30 juta, 35 juta nembak gitu. Dan ada yang beli, seriously ada yang beli gitu. Jadi memang untuk orang-orang di luar sana yang hype-nya kayak gitu pasti ada. Dan saran
saran gue kalau misalnya kalian ngelihat harga iPhone 12, iPhone 12 Pro dan kalian lihat tabungan kalian atau estimasi jual iPhone kalian ditambah tabungan kalian itu nggak masuk, mendingan sabar dan cari secondnya. Nah, lalu yang poin keempat, setiap rilisan Apple produk pasti ada efek samping untuk produk-produk Apple lainnya. Khususnya di sini adalah iPhone. Jadi kalau emang mau beli iPhone atau upgrade iPhone, itu sebenarnya nggak harus yang paling baru, teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini di iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, ya ada iPhone 12, bukan berarti kalian harus beli iPhone 12. Kalian lihat efek dominonya setelah iPhone 12 rilis, yaitu orang pada jual iPhone 11-nya, iPhone XR-nya, XS mungkin. Dan kalau misalnya emang barangnya itu banyak banget kan pastinya harga semakin turun nih, lagi bersaing banget gitu mereka yang jualan. Dan mungkin ini saatnya untuk kalian yang tahun lalu mungkin naksir banget dengan iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. Ya, gue pikir bulan-bulan ini adalah bulan-bulan saatnya kalian beli iPhone 11 line up secondnya yang kondisi mulus kalau kalian hoki, atau mungkin seri di bawahnya, seri XR atau seri XS. Jadi janganlah ikut-ikutan untuk upgrade iPhone ke yang paling baru kalau emang itu nggak sesuai budget atau kalian maksain banget. Yang ada kalian akan tersiksa hanya dengan gengsi yang kalian kejar. Lalu berikutnya yang terakhir adalah fitur. Ya, gue nggak pernah capek untuk ngomongin ini. Bukan gue ngomongin soal fitur iPhone 12 yang nggak keren atau biasa aja atau bagaimana gitu. Cuman gue pengen tanya ke kalian, iPhone yang kalian pakai saat ini itu udah semaksimal apa kalian gunakan fiturnya gitu. Jadi kalau misalnya saat ini kalian pakai iPhone kalian tuh cuma buat sosmedan doang, WhatsApp, Twitter, terus buat telepon, pesen aqua galon, pesen gas gitu ya, terus foto ikan mujair di depan kolam gitu. Ya menurut gue ya udah cukup gitu, kecuali ikan mujairnya kabur nggak mau difoto gitu, dia bilang gue maunya pakai iPhone 12 kalau moto gue bro, baru kalian upgrade ke iPhone 12 gitu. Cuman intinya adalah kalau misalnya memang kalian belum mengoptimalkan semua fitur yang ada di iPhone kalian saat ini, menurut gue agak useless aja kalau kalian ngeluarin cost lagi tapi bukan untuk keperluan tapi hanya dari keinginan gitu. Jadinya nggak muter aja gitu, nggak balik modal gitu. Kecuali kalian yang buat kerja, buat jualan, itu pun juga dalam catatan kalau mulai udah nge-lag, iPhone nge-lag nggak ya? Overload gitu, capacity storage-nya, layarnya kurang gede buat moto produk, kayak gitu-gitulah. Jadi harus ada reason atau alasan untuk upgrade dan harus sesuai fungsinya juga gitu, sehingga biaya yang kalian keluarkan itu tidak sia-sia. Jadi poin yang kelima ini gue kembalikan ke teman-teman, khususnya yang pakai iPhone 11 Pro yang baru tahun 2019 kemarin. Udah sejauh apa kalian mengoptimalkan fitur dari iPhone kalian? Sebenarnya nggak hanya buat 11 Pro atau 11 series gitu. Mungkin teman-teman yang di luar sana pakai iPhone 6s dan dari keperluan mobilitasnya udah cukup, ya udah di 6s dulu aja gitu. Nanti upgrade kalau ada rezeki, pelan-pelan aja, santai aja, nggak usah terlalu keras banget gitu. Lagian sih lihat Instagramnya Bang Indra mulu. Ya intinya kalian harus benar-benar bisa bedain mana keinginan, mana keperluan. Halo teman-teman. Dia lagi. Tutup videonya sekarang teman-teman, tutup videonya. Tapi kalau ada iklan jangan temen, jangan. Anak mana sih? Anak mana? Udah sana lagi ngejerumusin orang aja. 5 menit harusnya. Mix saya jangan dimatiin. Sial. Oke, hai. Nggak usah didengerin yang tadi lah. Kali ini gue akan ngejelasin 5 alasan kenapa kalian harus beli iPhone 12 yang keren banget itu yang baru rilis. Ya tapi kalau kalian memang udah memantapkan untuk nggak mau beli iPhone 12, ya udah tutup aja video ini. Tapi kalau misalnya kalian mau mendengarkan alasan gue kenapa kalian harus beli iPhone 12 tahun ini, silakan dilanjutkan. Itu pun kalau kalian berani. Oke, alasan pertama kenapa kalian harus beli iPhone 12 adalah desain. Ya memang tadi sebelumnya si orang itu bilang nggak nyaman bagi yang pakai iPhone 6, bagi yang belum pernah pakai iPhone 4, iPhone 5. Kalian boleh tanya teman kalian buat yang belum pernah pakai iPhone 4 atau 5 gimana rasanya. Pasti semuanya bilang enak. Kenapa begitu? Karena desain iPhone 5 menurut gue itu adalah desain yang bener mantep banget di tangan, gripnya mantep banget. Nah ngomong-ngomong soal genggaman, ada iPhone mini yang punya diagonal layar 5,4 inch yang pastinya itu enak banget buat satu tangan, dikantonginnya juga nggak kayak ngantongin Indomie goreng. Atau untuk kalian misalnya nih para cewek-cewek biasanya suka layar yang gede buat ngaca ya kan, kayak ikan cupang. Nah itu kalian bisa pakai yang 6,4
6,1 atau 6,7 inch. Dan menurut gue dengan desain terbaru pada semua line up iPhone 12 itu akan menjadi ikonik ya. Untuk pertama kalinya desain 5 atau 4S itu dibawa kembali ke generasi iPhone yang memiliki performa yang paling mutakhir, yang paling baru. Dan pastinya untuk konsumsi sosialita kalian, untuk di tempat umum, di tongkrongan, udah pasti ke notice. Udah pasti ke notice kalau itu iPhone 12, iPhone 12 mini, 12 Pro, apalagi yang punya pinggiran stainless bezel. Ya, terlepas kalian pakai casing atau enggak, menurut gue tetap aja sih ya kelihatan banget iPhone 12 itu pasti punya desain yang flat bezelnya. Kalau iPhone sebelum-sebelumnya itu pakai desain yang curve gitu. Jadi untuk pakai casing pun juga harusnya akan tetap ketara kalau itu iPhone 12 yang baru. Nah, yang kedua ini adalah soal harga. Sebenarnya kalau harga ya, sebenarnya nggak ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya, dari zaman iPhone 11, iPhone XR 2019, 2018, 2017. Karena menurut gue ini ada di range yang sama gitu. Harga iPhone 12 Pro adalah harga iPhone 11 Pro tahun lalu, harga iPhone XS tahun lalu gitu. Jadi ya nggak ada masalah lah dengan harganya, kecuali iPhone 11 Pro harganya 40 juta gitu ya, berbeda jauh banget. Jadi buat kalian yang udah nabung lama, nunggu timing untuk nge-spend uang kalian biar dapat iPhone yang sekali beli udah pakai lama, menurut gua iPhone 12 ini it's a good iPhone. Ini adalah iPhone yang memang bener-bener ikonik banget dari segi desain maupun feature. Ngomong-ngomong soal feature, kita masuk ke alasan yang ketiga. Fitur di iPhone 12 line up. Gua nggak ngomong Pro series, non Pro series, pokoknya iPhone 12. Menurut gua ini bener-bener huge update banget dari seri 11 ya. Jangan ngomong soal XS sudah pasti jauh. Jangan ngomong soal iPhone 8 apalagi 7, 6s. Karena di iPhone 12 ini memang banyak banget improvement dari kamera, terus dari display pada line up yang bukan Pro, lalu dari baterai untuk iPhone yang naik ukuran ya, khususnya iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max, karena dia tadinya 5,8 jadi 6,1, tadinya 6,5 yang Pro Max jadi 6,7. Yang biasanya sih kalau misalnya emang ukurannya naik itu pasti baterainya akan semakin besar karena ruangnya akan semakin besar dalam housingnya. Ya walaupun sampai saat ini kita nggak tahu berapa besaran mAh-nya karena terakhir gue lihat di GSM Arena juga belum diketahui, dari iFixit juga masih belum ada. Jadi mungkin selengkapnya akan gue kasih tau kalau gue udah hands on unitnya. Dan jangankan baterainya, RAM-nya aja nggak ada di websitenya gitu. Tapi RAM-nya terakhir gue dengar-dengar dari forum luar itu katanya 6 GB untuk iPhone 12 Pro dan Pro Max, mungkin 4 untuk yang non Pro series. Nggak tahu itu udah cukup gede atau masih kecil menurut kalian, karena mungkin Apple emang nggak terbiasa dan nggak mau berkompetisi antara detail spesifikasi pada website Apple dengan spesifikasi handphone kompetitor yang emang jualannya itu di brosur. Lalu alasan yang keempat adalah warna baru. Ya ini sepele emang warna gitu, tapi perlu diingat Apple memang selalu berhasil dalam merilis setiap warna-warna baru. Gue sebutkan warna-warna eksklusif yang hanya terjadi di 1-2 generasi iPhone. Ada warna jet black di iPhone 7, di 8 ada space gray, lalu di iPhone SE 2020 ada warna merahnya dan warna hitamnya tuh kayak iPhone XR dan itu keren banget. Terus di iPhone 11 Pro kemarin warna midnight green. Ya memang warna-warna yang dikeluarkan Apple itu memang selalu berhasil memikat para penggunanya di luar sana, karena memang terbukti warnanya keren-keren banget. Warnanya bener-bener cocok untuk cewek cowok, bener-bener sebuah warna yang masih bisa mencerminkan brand Apple yang luxury, yang elegan dan nggak pernah kelihatan norak. That's Apple. Dan di iPhone 12 ini ada warna Pacific Blue, ada warna Graphite untuk ngegantiin Space Gray, dan di non Pro-nya itu ada warna green yang lebih ke mint green ya, dan warna red-nya, produk red-nya juga ada. Jadi menurut gua di iPhone 12 ini ada warna-warna baru yang sebenarnya di seri-seri sebelumnya itu nggak ada. Jadi mungkin ini akan membuat seri iPhone 12 lebih ikonik, lebih memiliki eksklusivitas tersendiri dibanding seri-seri sebelumnya. Lalu alasan yang terakhir adalah chipsetnya, A14 Bionic atau mungkin performanya. Memang di iPhone 12 Pro line up khususnya itu gue lihat kemarin memang sepertinya ditekankan untuk kalian para fotografer atau sinematografer, khususnya yang Pro Max line up ya. Dan buat gue sebagai orang yang pakai iPhone untuk rendering, untuk ngerjain project video yang resolusinya 4K setengah jam, 1 jam, menurut gue chipset itu sangat penting sekali gitu. Ya nomor 1 lah chipset, nomor 2-nya RAM, karena gue kadang suka ngedit video sambil nonton Netflix, sambil buka PUBG, sambil buka Vainglory. Di iPhone 12 Pro maupun yang non Pro itu udah dibekali dengan chipset A14 Bionic, yang dimana chipset ini mungkin bisa lebih long lasting, lebih tahan lama untuk mengikuti update-update OS. Let's say kalau kalian galau beli iPhone 11 atau iPhone 12, ya jelas iPhone 12 lebih unggul karena dia punya chipset yang terbaru. Atau kalau dibandingkan dengan iPhone 10, absolutely itu udah jauh banget bedanya untuk mengikuti perkembangan iOS di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu balik lagi ke poin yang nomor 2 yang dimana fitur-fiturnya. Fitur-fitur tuh gua nggak bisa jabarin di sini. It's totally huge improvement di 12 line up.
Super Retina XDR di iPhone yang non-Pro yang membuat iPhone 11 yang non-Pro series itu menjadi satu kasta seperti 11-12 dengan iPhone 12 Pro atau Pro Max series. Lalu fitur wireless charging yang baru, resolusi yang lebih tinggi dari iPhone XR, 11. So ya, kalau kalian lagi nyari smartphone flagship terbaru, tercanggih dan teknologinya paling mutakhir, iPhone 12. Seriously, khususnya buat teman-teman yang udah lama nabung, it's time. And that's all, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Mungkin ada yang dari kalian bertanya, kok lu bikin videonya kayak gini sebelah-sebelah gitu, berubah-berubah gitu, pelin-pelan, lu nggak konsisten apa segala macam. Ya, gue tahu, tapi memang video ini sengaja gue buat karena gue tahu banget dari kalian pasti ada yang masih ragu, ada yang sebenarnya pengen tapi nggak pengen gitu, ngerti nggak ya? Jadi di sini gue mencoba membuat diri gue menjadi dua bagian gitu ya, kayak Smigol. Tahu Smigol nggak? Gollum ya. Jadi kalau misalnya emang gue nggak pengen, itu alasannya kenapa, dan kalau misalnya emang gua pengen itu kenapa gitu. Memang agak susah bikin video begini. Dan semoga untuk yang nonton juga di sini ikut termainkan juga psikologinya, yang tadinya kepikiran nggak pengen sama sekali jadi pengen, atau yang tadinya pengen malah denger alasan kenapa nggak usah beli jadi nggak pengen gitu. Atau mungkin juga yang emang udah nggak mau atau nggak niat beli jadi semakin mantep, atau yang emang niat banget pengen beli jadi semakin excited untuk memiliki atau upgrade ke iPhone 12 flagship Apple di tahun 2020 ini. Dan ya, stay tune terus di channel iTech Live. Silahkan subscribe karena berikutnya kita akan ada video-video terbaru, teraktual mengenai iPhone 12, unboxing, review dan sebagainya. So make sure kalian subscribe biar nggak ketinggalan. Jangan lupa like, comment, and share this video. Terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu mendukung dan menantikan setiap video dari iTech Live. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, and until next time.